Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang kami hormati Ketua Yayasan SD Iroda Ustadz Muhdhor, dan yang kami hormati pengurus SD Iroda, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Iroda Ustazah Santi, dan Kepala Pondok Pesantren yang ada di Dukun, semuanya saja para kiai yang kami hormati. Alhamdulillah, pada Bapak Ibu wali murid dan semua siswa-siswi SD Iroda yang kami banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah berupa sehatnya jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan atau di awal Ramadan ini kita selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita barokah, umur kita barokah, rizki kita barokah, anak kita jadi anak yang soleh solihah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang nantinya untuk menginjak masa depannya jadi lebih baik dan sukses untuk selama-lamanya, bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santri-santri atau siswa-siswi yang kami banggakan, bulan Ramadan adalah tamu Allah. Tamu Allah yang membawakan hadiah, 4 hadiah untuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ya Allah, puasa yang diwajibkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa seperti kaum-kaum yang dulu juga diperintah untuk puasa. Tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat juga dikasih kebahagiaan. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu semuanya saja dan santri-santri dan ustadz-ustadzah yang kami hormati, di dalam bulan Ramadan, tadi sudah saya katakan, Ramadan adalah tamu Allah yang membawa 4 hadiah. Makanya kita harus bahagia. Yang pertama, hadiah yang diberikan oleh Allah, innal hasanat mujtami'atun, sungguh perbuatan yang baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunat, pahalanya seperti sholat wajib. Baca Quran, juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah juga dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, siapa yang memberi sedekah atau memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, di dalam bulan Ramadan ini, kita giat-giat dan harus semangat untuk meningkatkan
iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Hadiah Ramadan yang kedua, watta'atu maqbulah. Perbuatan taat diterima oleh Allah. Salat diterima Allah. Puasa juga diterima Allah. Baca Quran juga diterima Allah. Sedekah juga diterima oleh Allah. Tapi harus kita jalankan dengan sesempurna mungkin dan dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa harus karena Allah, sesuai dengan niat kita. Setiap setelah sholat witir kita baca, nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Fardu karena Allah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesan kepada jamaah dan kepada anak-anak atau santri atau siswa-siswi, kalau kita menjalankan ibadah sholat tarawih misalnya, kita boleh melihat jadwal yang ditampakkan di kaca masjid atau di papan nama di masjid atau di musola. Di situ ada jadwal imam yang imami tarawih. Kita boleh melihat siapa yang ngimami hari ini. Tapi kalau kita sudah melihat, jangan dimasukkan ke hati. Jangan sampai timbul ketidakikhlasan. Kalau kita tidak senang dengan orang yang ngimami, nanti pasti timbul. Aduh, yang ngimami kok bapak ini, kapan selesainya? Berarti sholat kita itu tidak ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa harus ikhlas karena Allah. Jangan puasa karena dorongan orang tua. Memang orang tua mendorong kepada kita yang lebih baik. Karena kita sudah balik, sudah diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tentunya harus sadar bahwa ini perintah Allah sesuai dengan apa yang saya bacakan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga, hadiah Ramadan yang diberikan kepada kita. Wada'awatu mustajabah. Doanya orang puasa itu dikabulkan oleh Allah. Mustajabah. Diterima oleh Allah. Makanya puasa adalah tirakat. Tirakat mendekat kita kepada Allah. Yakin doa kita akan dikabulkan. Bahkan Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika sekiranya Muhammad ada, umatmu tanya tentang aku, jawablah, aku sangat dekat. Dan siapa yang mendekat kepadaku, maka aku akan dekat. Dan siapa yang mau berdoa kepadaku, maka doanya akan aku kabulkan. Yakin doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kepada siapa lagi kalau kita tidak minta kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hadiah yang keempat di dalam bulan suci Ramadan. Wadzunubu maghfurah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun kita pernah melakukan dosa kepada Allah sebesar gunung Uhud. Kalau kita minta ampun kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa, doa-doa kita diampuni oleh Allah. Kita jangan ragu-ragu. Apakah
dosa kita itu diampuni. Diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Kecuali dosa kita kepada kedua orang tua dan kepada orang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada sesama muslim sebelum kita itu minta maaf. Untuk itulah Bapak Ibu dan santri-santri serta siswa-siswi SD Irodah yang kami banggakan. Mumpung kita di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan 4 hal yang nantinya akan kita terima sebagai imbalan dari Allah, yaitu surganya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, man fariha bidukhulin Ramadan harramallahu jasadan wa ala niran. Barang siapa yang hatinya bergembira, bersukaria dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka orang-orang itu haram masuk nerakanya Allah. Kalau kita sudah diharamkan masuk nerakanya Allah, berarti kita dijamin oleh Rasulullah, kita menjadi halal masuk surganya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sisa sekitar 23 hari lagi kita gunakan. Kita gunakan untuk sebaik-baiknya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan amal ibadah yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sempurna, bahagia dunia akhirat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana lil ibadah ya Allah. وحصل مقاصدنا وحصل أولادنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا ثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا حلالا طيبا مباركا. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami merasa bersyukur atas nikmat yang kau titipkan kepada kami, ya Allah. Titipan nikmat-Mu luar biasa banyaknya, ya Allah. Jika nikmat itu berupa keluarga, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia dunia akhirat, ya Allah. Jika nikmat itu berupa anak, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang bisa dibanggakan orang tua, ya Allah. Bimbinglah akhlaknya, bimbinglah ibadahnya, bimbinglah ilmunya, ya Allah. Cukupi rizkinya, ya Allah. Angkat derajat anak kami, ya Allah, ke derajat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami, ya Allah. Sehatkan keluarga kami, ya Allah. Sehatkan Islam dan iman kami, ya Allah. Sehatkan ekonomi kami. Sehatkan rizki kami, ya Allah. Semuanya itu beribadah kepadamu, ya Allah. Jika rizki kami masih di langit, turunkan, ya Allah. Jika rizki kami masih di bumi, keluarkan, ya Allah. Jika rizki kami jauh, dekatkan, ya Allah. Jika rizki kami mengalami kesulitan, mudahkan, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.